Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadhakkara ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci, dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana turunkan Al-Qur'an. Karena itu Rasulullah SAW mengistimewakan bulan Ramadan, mengusungkan bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Bahkan malaikat Jibril mengecek hafalan daripada Rasulullah SAW. Dari situlah umat muslim dituntut untuk mengistimewakan Ramadan, untuk mengisi Ramadan dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Kita lihat sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu an menghatamkan Al-Quran setiap hari. Bahkan ada sahabat yang lain menghatam Al-Quran dalam 3 hari. Ada juga yang 10 hari khatam. Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari. Bahkan Imam Malik rahimahullah meninggalkan membaca hadis, mengutamakan memperbanyak tilawah Al-Quran. Subhanallah, begitulah hebatnya mereka dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu luar biasanya mereka berhubungan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, "Lau tuhurat qulubuna lama syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Andaikan hati seorang itu bersih, maka dia tidak akan puas dengan membaca Al-Quran. Jikalau sampai hari ini kita tidak membaca Al-Quran, bosan membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, bisa jadi hati kita tidak bersih, hati kita kotor. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tilawah Al-Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang begitu besar untuk pembaca Al-Quran. 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran akan bersama malaikat. Dan lebih hebatnya lagi, orang yang terbata-bata lagi berat dalam baca Al-Quran, maka Allah beri dia 2 pahala. Yang pertama adalah pahala dalam baca Al-Quran. Yang kedua, kesungguhan dalam belajar Al-Quran. Subhanallah, tidak ada yang sia-sia dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran adalah memahami isi dan kandungan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah manhajul haya, pedoman hidup. Maka untuk menjadikannya pedoman hidup, kita harus memahami makna dan kandungan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar kepada guru yang memahami ilmu Al-Quran, pada guru yang memahami tafsir Al-Quran, agar pemahaman kita tidak hanya baik, tetapi benar sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, interaksi kita dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, tetapi juga diamalkan. Rubba
qariril Qur'an wal Qur'anu ya'unuhu. Berapa banyak orang yang baca Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beruntunglah orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan dunia akhirat. Bahkan mereka akan merasakan hidup indahnya di bawah naungan Al-Qur'an. Adakah keinginan kita seperti itu? Yang keempat, interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan janji dan keutamaan bagi penghafal Al-Qur'an. Salah satunya adalah seorang penghafal Al-Qur'an akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tuanya di akhirat nanti. Apakah kita sebagai anak menginginkan menghadirkan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita? Apakah kita sebagai orang tua menginginkan anak yang dapat memberikan hadiah mahkota kemuliaan kepada kita? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kemuliaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa menghafal Al-Qur'an adalah sangat mudah. Dalam surah Al-Qamar disebutkan 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang mau menghafal Al-Qur'an. Allah yang mengatakan mudah, dan ini memang sudah terbukti. Orang buta bisa menghafal Al-Qur'an. Orang bisu, bahkan cedal, bisa menghafal Al-Qur'an. Bisa jadi ucapan yang terbata-bata, bahkan ada yang menggunakan bahasa isyarat. Secara fisik, mereka kalah dari kita. Akan tetapi dengan kuasa Allah, mereka mampu menghafal Al-Qur'an. Adakah kita berkeinginan seperti itu? Berkeinginan menjadi penghafal Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mentadaburi ayat Al-Qur'an. Mari kita merenung ayat Al-Qur'an sehingga kita bisa menghayati ayat-ayat Al-Qur'an dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Insyaallah hati kita menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang, dan insyaallah kita tetap mendapatkan kebahagiaan hakiki dari dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah tausiah tentang interaksi kita dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hidayah untuk kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, tetap istiqomah, dan kita dapat merasakan lezatnya hidup bersama Al-Qur'an, dan insyaallah mati pun bersama Al-Qur'an. Dan untuk anak-anakku tersayang, stay at home, tetap di rumah, lakukan kegiatan yang bermanfaat. Jangan lupa isi dengan kegiatan-kegiatan amal ibadah selama bulan Ramadan, terutama baca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.